Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menginstal Zotero. Zotero ini adalah kalau kita misalnya kita ketikkan Zotero, kita bisa lihat Zotero ini adalah sebuah perangkat lunak gratis dan bersumber terbuka. Aplikasi ini berfungsi sebagai manajemen referensi untuk mengelola data bibliografi bahan penelitian sebagaimana yang disebutkan oleh Wikipedia. Nah, Zotero ini sebenarnya adalah kalau misalnya kita buka secara langsung seperti ini adalah suatu platform adalah personal research assistant. Jadi Zotero ini sangat bermanfaat untuk Anda, terutama bagi Anda yang sedang melakukan penelitian dan juga sedang melakukan menulis karya ilmiah. Dan Zotero ini sangat pastinya Anda sangat membutuhkannya. Nah, di penggunaannya nanti akan muncul di sini Zotero. Di sini akan muncul Zotero. Nanti dengan Zotero ini kita langsung bisa menginput, membuat footnote dengan Zotero. Dan biasanya kalau kita menginput secara manual kita ke reference insert footnote. Tetapi kalau dengan aplikasi Zotero nanti akan otomatis ya. Nah, untuk mendownloadnya Anda langsung ke zotero.com. Di sini akan ada tombol download. Kita klik downloadnya, kemudian kita klik download, kemudian kita start download. Aplikasi ini sekitar 40,694 MB. Kemudian kita open atau kita open foldernya. Nah, sudah ada di sini Zotero, kita tinggal install seperti ini ya. Ini adalah cara instalasi Zotero. Jadi kalau menggunakan Zotero ini nanti semua aplikasi referensi Anda akan bisa disimpan di dalam komputer Anda. Sedang installing Zotero, kita tunggu. Nah, penggunaan Zotero ini sangat penting ya kita gunakan karena Zotero ini adalah your personal research assistant. Ya, terus ya sudah selesai, kita langsung finish dan launch, langsung dibuka saja seperti ini ya. Nah, Zotero-nya sudah muncul, ini kita close dulu. Ya, dan sedang mengkonfigurasi seperti ini ya. Nanti dia akan langsung seperti ini ya. Coba. Nah, agar Zotero-nya bisa terkoneksi dengan Microsoft Word-nya, kita buka Microsoft Word-nya. Sudah ada di sini ya, langsung terkoneksi seperti ini. Sudah ada. Jadi secara otomatis maka akan muncul menu Zotero pada Microsoft Word-nya seperti ini. Nah, untuk Zotero ini nanti ada fitur-fitur di sini, misalnya ada library, kalau kita ke view atau misalnya kita ubah tampilannya, atau mungkin kita kita ganti seperti ini ya, atau mungkin kita lihat ada report dan lain-lain sebagainya. Ya, ada juga untuk import library. Jadi misalnya Anda sudah punya Zotero, nanti Anda bisa import perpustakaan Zotero Anda ke dalam sini. Jadi item-item yang dimasukkan di dalam Zotero itu sangat banyak sekali. Ada book section, dokumen, jurnal, email,
sampai dengan ensiklopedia artikel, newspaper artikel, note, dan lain-lain sebagainya. Bahkan TV broadcast ya bisa kita masukkan di sini. Ya. Dan Zotero ini punya style. Nah, di style ini yang saya coba praktekkan adalah Chicago Style 17 Edition Full Note. Kalau untuk bahasanya bisa kita misalnya ubah pilih bahasa Indonesia, kemudian kita oke. Ya. Coba saya minimize ulang. Karena belum ada, jadi belum bisa ya. Coba saya close, cancel dulu. Jadi Zotero-nya sebenarnya masih kosong ya. Jadi kita harus menginput data. Jadi bagaimana caranya untuk menginput data ini? Jadi kita harus ke internet ya. Misalnya kita install di browser konektornya dulu, install browser konektor. Nanti untuk install browser konektornya ini nanti kita tinggal akan diarahkan ke halaman zotero.org download konektor. Kita install langsung. Seperti ini kalau Anda menggunakan Chrome web. Ya, Chrome browsernya kita tinggal add, kemudian tambah eksistensi. Dalam praktik kali ini saya menggunakan Google Chrome ya. Nah, sudah muncul seperti ini di sini ya. Di sini ada Zotero-nya, kita pin dulu biar muncul di sini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, kita bisa bikin misalnya library baru atau koleksi baru, misalnya jurnal. Kita mau menambahnya ini ada caranya manual, ada caranya otomatis. Nah, untuk cara otomatis kita misalnya menambahkan jurnal itu dari salah satu contoh, misalnya kita Google Scholar ya. Dari Google Scholar misalnya kita buka Google Scholar. Misalnya di sini jurnal tentang psikologi. Nah, misalnya kalau di jurnal ini misalnya ada tulisan seperti ini. Nah, kita bisa misalnya klik icon yang ini, nanti akan muncul Zotero Item Connector. Jadi misalnya kita lihat Zotero akan membaca secara otomatis jurnal-jurnal yang ada di sini ya. Ini kan jurnal-jurnal yang dalam bentuk PDF. Misalnya kita coba checklist saja, misalnya ini ya, yang 2 misalnya. Oke, kemudian kita pilih. Nanti akan dia mau secara otomatis akan muncul di sini. Ini dia. Nah, di tampilan Zotero ini akan muncul ada 3 kolom ya. Ini kolom library-nya, ini kolom daftar isi dari library-nya, dari kategorinya. Nanti bisa ditambah juga, dan di sini adalah metadatanya. Kalau untuk metadata ini bisa kita atur, misalnya kalau ada yang kurang misalnya bisa kita tambah, misalnya seperti itu. Misalnya kalau untuk manual kita tinggal ada tambah item, misalnya kita tambah jurnal artikel, kemudian kita buatlah jurnalnya. Misalnya inilah contoh jurnalnya ya. Misalnya ini saya kopikan, kemudian namanya ini
nama depannya kita kasih author. Nah, di sini bisa kita atur autornya itu apakah dia author, kontributor, atau reviewer, atau mungkin translator. Jadi kita masukkan di sini KSDW ya. Dan kalau manual harus mengisinya satu-satu ya. Harus mengisinya satu-satu seperti ini. Yang ini jelas ya. Salah. Ini jelas namanya. Jadi kita mengisinya terbalik, KSDW dan ini. Kalau misalnya kita mau menambahkan abstraknya silakan, tapi kalau misalnya jurnal yang mau kita ambil itu nama jurnalnya jurnal psikologi misalnya, berarti dia di publikasinya, publisher ya, publication, jurnal psikologi Undip, volume tahun 2007 misalnya, date-nya 2007 ya. Nah, secara otomatis akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya kita mau mengutip ini dalam bentuk footnote, yang misalnya coba saya contohkan kesejahteraan psikologi sekian-sekian. Jadi kita misalnya kita buka Word, kemudian kita ketikkan misalnya psikologi adalah sebuah ilmu, titik, misalnya kita masukkan di sini footnote. Jadi kita tinggal misalnya oke, kita masukkan di sini di sini akan muncul salah satu pilihan ya. Kita klik, kemudian kita enter ya. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini di sini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, tentunya kalau misalnya untuk ditambah misalnya psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan. Nah, kita masukkan lagi misalnya kita mau masukkan yang ini ya, kemudian kita enter, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau Anda misalnya mau buat daftar pustaka, Anda tinggal misalnya masukkan add bibliography, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak harus copy-copy satu-satu. Nah, itu adalah cara sederhana dan otomatis untuk melakukan atau menggunakan Zotero sebagai daftar sumber referensi. Jadi perlu kita catat bahwasanya di sini bisa kita tambah koleksi misalnya book psikologi. Nanti bisa banyak seperti ini di sini. Itu saja mungkin untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dalam menggunakan Zotero. Dan sekian dari saya. Selamat menonton dan jangan lupa untuk mempraktikannya dan subscribe channel untuk mendukung kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.